أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وأخرج أحمد dan mengeluarkan Imam Ahmad wa Abu Daud dan Abu Daud an Ali radhiyallahu anhu daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu Jasidin man taraka Jasidina Ali nih man taraka maudi asy'awatin barang siapa meninggalkan tempat sehelai rambut min janabatin karena bekas janabat pandanglah lalu mandi tertinggal sehelai rambut lam yaghsilha nanginya karena tabasuh tertinggal Pu'ila biha kadha wa kadha minan nar Pu'ila saya diperbuat biha dengan sebab rambut nang katakanna banyu waktu mandu wajib salah rambut saja diperbuat seperti ini jadi minan nar di dalam api neraka boleh anu banai menteng ya tertinggal oleh rambut. Qala Ali berkata Sayyidina Ali pamin sama maka dari sebab itu dari karena itu sini ada itu sya'ra ra'si aku hadapi aku cukur sya'ra ra'si akan rambut kepalaku bisa bergondol bisa dihadapinya dihadapi kan orang Bali kan ada puasa ini mau gunting apa benar handap benar ngarik mau gunting dulu panjangnya cuma jadi sini ngarik baru sini nah kayak rambut gini-gini buat orang Bali itu sama panjangnya karena pokoknya kayak kita ini sampai berapa talinya lagi mengunduh jadi dipotong aja toh aku tandapi rambut aku di sini kepalaku wakana ya juzu dan adalah Sayyidina Ali ya juzu Sidin memotong sarahu akan rambut Sidin karena takutan kalau bina kepanjangan rambut kada tabasuh kada terkuwe waktu mandi wajib wa Ibnu Majah dan berkan Ibnu Majah wa Tirmidzi an Abi Hurairah daripada Abi Hurairah inna tahta kulli sya'watin sesungguhnya di bawah tiap-tiap sebuting bulu rambut janabatan ya tahta kulli sya'watin janabatan itu ada janabatnya artinya 6 wajib dibasuh waktu mandi wajib walaupun sehale rambut bagsilu sya'ra janabi dia Abu Hurairah dia ujar Nabi maka basuhlah sa'ra rambutmu wangkul basarata maksudnya seluruh bulu jangan sampai kada basah wangkul basarata dan bersihkan kulit lawan banyu juga dibasuh itu tak ada cara mandi wajib ya dipikirnya kan jangan sampai banyu juga ada resap mana kena di bebelahan awak mungkin ada parat potong-potong ada hal-hal yang pecah-pecah tuh nah ampal atau apalah paha misalnya dibasuh situ sampaikan banyak wa huma daripada keduanya daripada Ibnu Majah dan Tirmidzi an Ibnu Umar daripada Umar ujar Sayyidina Umar la yaqra'ul daripada Nabi juga ujar Nabi la yaqra'ul junubu kada boleh membaca orang junub orang junub wal haidu baru mandi wajib maksudnya atau dan haid
sayaan sedikit pun, seayat pun minal Quran daripada Quran, haram hukumnya. Wa Nasai dan bagian Nasai an Aisyah di Masjid Aisyah radhiyallahu wajihu palingkan olehmu akan ini rumah-rumah anil masjidi daripada menghadap masjid. Namun ada rumah-rumah yang pada berhadapan masjid zaman Nabi diarahkan ke lain. Fa ini maka sungguhnya aku la uhillu tidak aku halalkan al masjidah akan masjid di haidin bagi orang yang haid wala junubin dan orang yang junub, jangan masuk masjid, haram juga. Wa Abu Daud dan mengeluarkan Abu Daud wa Tirmidzi an Abi Hurairah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man ataha aidan fi farjiha, barang siapa mendatangikan orang haid fi farjiha pada perutnya, atau perempuan biduburiha pada bulannya, au kainan atau mendatangi dukun, faqad kafara maka sungguhnya ia kafir bima unjila dengan barang diturunkan ala Muhammadin atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyaikhon dan mengeluarkan Bukhari Muslim an Aisyah daripada Aisyah radhiyallahu anha, kana adalah Rasulullah sallam idza kana junuban apabila silin junub wa arada ayyakula lalu silin nak makan awyana atau anak guring tawaddu'a berwudu silin wudu'ahu akan wudunya ada sholati bagi sembahyang sama dengan sembahyang. Wa Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri dan mengeluarkan Muslim daripada Abi Sa'id Al-Khudri, idza atahadukum apabila mendatangi sang kamu Allah akan istrinya summa arada kemudian menghendaki ia udah mengembali pada tawaddu maka hendaknya berwudu bainahuma di antara keduanya. Wal Bazzar dan mengeluarkan Al-Bazzar an Ibnu Abbas daripada Ibnu Abbas, innallaha yanhaakum sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang akan kamu anit ta'ri daripada batilanjang bulat. Nah, batilanjang waktu apa kena? Pokoknya batilanjangin dulu ada itu nih dilarang. Fastahyu maka supanlah kamu bin malaikatillah daripada segala malaikat Allah Ta'ala alladzina la yufariqunakum yang malaikat itu kadang mencerai akan kamu illa. Nah, boleh batilanjang. Jadi untuk andu umum bro, Allah melarang kita bertelanjang. Kada bersalah lalu, kada berbaju lalu jadi kecuali indah salah sihalatin ketika 3 hal. Kenapa dilarang bertelanjang? Karena malaikat rahmat kadang memperak dia. Ketika kita bertelanjang baliknya. Nah, ketika lalu boleh bertelanjang ketika 3 hal. Pertama, itu ketika sedang berak. Ada kawan bertelanjang itu salah benernya temuan. Wajah nabatu dan ketika janabat. Nah, hubungan suami istri. Kalau awak, kalau pokok aculan, wal guslo dan ketiga mandi. Nah, ini wajah mandi janda tepat saya bertelanjang. Nah, boleh. Maka faida iktasala hadukum. Nah, maka apabila mandi oleh seorang kamu bil Allah dengan bertelanjang, falyastatir maka hendaklah ia bertutup bisabihi dengan pakaiannya. Jadi ada juga berdinding, bertutupnya berdinding dengan pakaian. Au bijasmatin atau dengan sepotong bijasmati haitin atau dengan sepotong dinding. Apakah mendindingi kayu kan? Kamu kata bisa baju kain mendindingi. Atau bisa bibairhi dengan onta bahari. Nah, walaupun kayak apa kayak kita ini kalau mau kamar, nah itu sudah pas tuh aja nak bertelanjang mandi dalam kamar.
karena baharaman boleh ya itu haid berjanabat kan boleh bakas hubungan kan boleh juga nggak ada lagi baca Quran kecuali Bismillah berberkat sebutin boleh Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un boleh itu ya jujur kalau boleh lagi kalau Allah kalau boleh lagi ayat kursi kalau boleh lagi nang mana Quran kada boleh dibaca kecuali sebutin Bismillah lawan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saja nang diampuni atau nang Bismillah mendehat untuk tabarruk boleh Bismillah boleh Bismillah nomor tu pacul kah? Ya, pacul caranya aja dia. Bismillahnya pacul sama. Kalau apa ada ulama tu, lamunnya ada pindah banyak mana populakan dari kubur. Kalau kita melihat mana bercari jangan juga mana yang nanti kata kita malam tadi. Kalau salah itu salahnya pacul. Oh jangan. Tempatnya kan bahaya nih mengambilnya jadi jangan bergunting terus jangan belar persaingan belar bulu membulu ketika ada masih orang haid orang haid gara-gara kuku jangan dipacu jangan dipacunya dulu menjadi dipacu karena lamonnya diirisi kuku itu dibuat karena pergi mandinya lamonnya kita kalau tahu tuh pacu soalnya terserah aja gitu ini yang kita mengintip kita lalu kita buat di dalam wadah karena juga dimandi juga nya untuk membaca Quran ya ada boleh juga kalau Allah ayat kursi ketika janabah teman-teman makanya ya jadi mau hendak bawa makan bajemuk dan bawa makan bodoh disunatkan kan jaga bodoh kok ada apa-apa dia bang cuma dulu Nabi mengajari bodoh dan ini pakai sama jadi banyak kalau belum mandi lagi bodoh dulu disunatkan ya waktu kita mandi wajib itu sudah dia bodoh tapi jangan sampai itulah kita batal dulunya atau terkantut batal. Nah, itulah mau di dalam rumah, di dalam kamar mandi itu sudah. Ini konteks hadis ini bayarnya itu kurang nang kada bisa kamar mandi. Kita kan dahulu kita mandi ya paling kayak nang 50, 50, 20 tahun ke 30 tahun nggak pindah ke kamarnya. Dulu tempat orang nah itu. Apalagi orang zaman Nabi baru nih. Zaman Nabi itu kepala rumah tuh beda aja zaman Nabi itu ada di rumah nih jauh kalau kita di padang gunung nah kayaknya daerah gede gunung itu daerah memberi maka diperlukan bertutup begini alhamdulillah banget Pak jamban teman aja babar rumahan ini ada jaraknya udah jauh banget kalau tutupnya dia jadi sama berarti ranjang lagi dipanakin aja bola kamar mandi itu jangan gara kayaknya juga jadi tempat jadinya dia pas kamar mandi pas potong bawah ini ada nih pas tuh berada dalam rumah aja nah tuh ada lagi itu sama kabar ambil lagi nah tuh bertutup bawah kain berselawar kamar mandi bilanya kegedean malaikat berjauh Wa Abdul Razzaq an Ibnu Juraid dan mengeluarkan Abdul Razzaq an Ibnu Juraid kalau balagani telah sampai kepada aku anan Nabiya bahwasanya Nabi SAW kharaja keluar Nabi
Faiza maka tiba-tiba huwa dia Nabi biajirin lahu dengan orang yang beropah lan sidin ya. Nabi yang mau bahan dengan apa yaktasilu arian, jadi nama beropah lan Nabi ini orangnya mandi beti ranjang. Nabi ini kalau sakit juga kasihan. Kita bayangkan Nabi bersugih salah. Nabi ini bujur aja sih, namun bujur sugih banget Nabi cuma lakos ini susah. Bapak gunung kan nawarkan menjadi ini amas kan sugih. Makasih anak minta apa aja kabur. Tadi kadang-kadang hendak lakos ini laku susah. Jadi bisa opahan juga orang belopan jadi sekalinya nabi belopan jadi berarti ranjang mandi. Pakola lu nabi paling aja laroka. Tiada aku melihat engkau tastahi. Aku tiada melihat engkau ini supan mirwabika ibarat Tuhan. Nyawa aja nabi udah nih karena melihat nyawa ini supan lawan Tuhan. Nyawa ini kita punya rasa supan lawan Tuhan nih. Mandi toh berarti lanjang kan, padahal ini di hutan juga nih. Khuz janabi ambil ijarataka apa nikam lah hajatala nabi ka unda aja nabi nak ada malukan lagi dan nyawa dulu mana berarti lanjang tuh. Wahaka wallahu a'lam bishawab. Itu jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dunya war rabbu ya. War rabbu dan arti rabb alhamdulillahi rabbil alamin. Nah rabbinya itu nah maknahu makna rabb al-maliku yang memiliki atau raja. Malik itu raja, Rob itu bisa berarti raja atau bisa juga yang memiliki. Walahu dan baginya Rob aja Rob ya Rabbi, wahai raja di raja. Ma'ani ghairi hadza, beberapa makna selain ini, selain Malik raja. Wal alamun, bermula alamun berarti alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa arti alamin? Hum barisnya itu alamun nah, jadi mubtada. Makanya alamin itu berarti kita mengesahkan. Bermula alamun, apa arti alamun? Hum mereka al-insu wal jinnu wal malaikatu. Bila alamin atau alamuna itu artinya manusia, jin dan malaikat. Manusia, jin dan malaikat. Itu yang diciptakan Tuhan yang ada di alam semesta ini tentunya untuk menerima bakal seperti kita manusia, jin dan malaikat. Lain pada itu kerja. Nah, kita jin ada di alam gaib deh. Bilanya roh itu manusia. Roh apa? Roh itu manusia. Nah ada di roh ini hanya manusia. Lain pada manusia kalau bisa roh. Nah kalau itu jadi kayak itu nah ada jin besi berroh nah itu bisa. Oh jin ada rohnya dialah. Nah pohon-pohon berroh juga ini hidup tapi ada berroh. Nah ada roh itu hanya kita manusia. Nah itu ada berroh.
kada berhubungan. Nah, itu lain di alam antara lain katanya atau kan lagi turun di manusia juga. Kalau ada macam-macam sama makhluk lain ya, itu lain sebetulnya itu jin. Dia itu lagi, kalau jin ini macam-macam, ada jin kafir, ada jin Islam, ada jin munafik juga. Nah, jin-jin yang jahat-jahat jangan macam-macam ngarannya. Ada ifrit, tapi suku jin. Nah, lepas itu kan ada lagi makhluk tiga tuh, makanya Tuhan sakalin alam, maksudnya manusia dan jin dan malaikat. Kerasukan, ya maksudnya kerasukan siapa? Kayak orang di luar ini kan masalah kerasukan nih. Nama rasukan kita tuh anu aja. Daripada tuannya, nah kita tak lain. Nang merasukan itu jin masuk ke awal menyerupa pada Tuhan kita. Semua kadang misalnya ini kita baru jaga atau sini bisilingan macam-macam, hebatlah. Semalam saya kerasukan jadi rasukinya. Nah saya mengaku nininya pada tuannya misalnya. Apakah itu pada tuannya bujur? Lain. Itu jin. Jin keper. Kalau minta macam-macamnya kan. Wal makna. Nah bilanya alam jalah, lain alamun atau alamin lain. Itu alam ya. Mufrad dalam bahasa Arabnya. Maka itu masih wallah barang selain Allah, surga alam juga, malaikat alam juga, air-ayuan alam juga, bumi alam juga, bintang alam juga. Itu bila alam. Tapi bila alamin atau alamun itu manusia, jin dan malaikat. Wa mana sana'u bilisan, pujian dengan lidah ala jamil ikhtiari, atas bagusnya ikhtiari, ala jihati tabjir. Kita berkhidmat memuji dengan pujian semampu seorang atas jalan membesarkan, mengagungkan Tuhan. Muhtasun tertentu pujian tadi billahi dengan Allah, malikil insi yang memiliki atau yang merajai, yang memiliki manusia dan yang memiliki jin dan yang memiliki malaikat. Jadi malaikat ini bisa yang memiliki, bisa raja, bisa juga raja atau yang memiliki juga kuasa, yang menguasai manusia, yang menguasai jin, yang menguasai malaikat. Hanya hebat banget Fatihah ini. Maknanya segala puji bagi Allah aja. Tuhan yang memiliki jin, manusia dan malaikat. Itu maknanya segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki manusia, ampun sidin, jin ampun sidin, malaikat ampun sidin juga. Yang kita baca tuh. Wa inna ma hanya saja kasartu aku ringkas ala tafsiril hamdil bil lughawi. Aku di sini meringkas hanya artinya pujian secara lugatnya, secara bahasa. Li'annahu, karena bahwasanya itu waladzi, itulah yang tulibat, dituntut al-bada'atu permulaan bihi dengan dia, la urfi, bukan pujian urfi secara khilafan ibadihim, kesalahan bagi sebagian mereka. Walil hamdi, dan bagi pujian, kata-kata alhamdulillah, pujian karena itu arkanun hamsatun, rukun-rukun yang 5. Tadi ada rukunnya, kita alhamdulillah, segala puji. Nah, pujian itu ada rukunnya 5. Hamidun, yang memuji. Bila ada pujian, rukunnya ada 5. Pertama adalah hamidun, yang memuji. Karena Tuhan kan makhluk sendiri, dan kita
Wa huwa munsiul hamdi, itu yang menimbulkan pujian, nafsu memujinya, yang menimbulkan pujian. Wa mahmudun, dan yang dipuji. Wa wal mun'im, itu yang memberi nikmat. Wa mahmudun bih, dan yang dipujikan dengan dia. Wa lisan, itu lidah, masalah contoh. Wa mahmudun alaihi, dan yang dipuji atasnya. Wa nikmat, itu nikmat. Wa sighatun, dan ucapan. Kakaulika, seperti perkataan engkau, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, itu ada yang memuji, ada yang dipuji, yang memuji untung, yang dipuji nikmat, ya Allah, dan bahasanya alhamdulillah. Wa Zaidun karim, dan si Zaid itu karimun, pemurah. Walahu, dan baginya pujian itu aksamun arba'atun, bagian-bagian yang 4. Hamdu qadimin li qadimin, pujian yang qadim bagi yang qadim. Ini maksudnya pujian Allah kepada sidin juga, sidin muji sidin juga, hanya hamdu qadim li qadim. Wa hamdulillahi nafsih, itu memujinya Allah bagi diri sidin. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ni'mal maula wa ni'man nasir, dalam Quran. Tuhan memuji sidin, sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik nama menolong. Ya, memuji sidin juga. Wa hamdu qadimin li hadisin, dan pujian qadim, artinya Allah, li hadisin bagi makhluk sidin puji. Tuhan memuji makhluk. Wa hamdulillah, itu memujinya Allah di ba'di ibadihi, bagi sebagian hambanya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ni'mal abdu innahu awwab. Puji Tuhan dalam Quran, sebaik-baik hamba, makhluk artinya manusia, innahu, sungguhnya hamba itu awwab, yang diwar bertaubatnya. Tuhan memuji. Wa hamdu hadisin li qadimin, dan pujian makhluk kita manusia li qadimin, untuk Allah. Wa huwa hamduna, itu memujinya kita lillahi, bagi Allah azza wa jalla. Kaqaulika, seperti perkataan engkau, alhamdulillah. Nah, makhluk memuji Allah. Wa hamdu hadisin li hadisin, dan memujinya makhluk li hadisin, bagi sama-sama makhluk. Manusia memuji manusia. Bahwa hamdu ba'dina li ba'din, itu memujinya sebagian kami li ba'din, bagi sebagian. Katolika, seperti perkataan engkau, ni'mar rajulu Zaidun, yang paling bagus laki-laki si Zaidun. Nah, itu manusia memuji manusia. Wa bihi nasta'in wallahu a'lam bishawab.